Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Budi, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom, Yogyakarta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat dengan mengangkat tema merubah pola pikir dengan mindset kejujuran. Karena kenapa? Pola pikir dengan konsep kejujuran itu hal yang sudah mulai pudar, tidak dijalankan oleh para mahasiswa maupun orang-orang di sekitar kita. Apa sih pola pikir? Maka di sini akan menjelaskan bahwasanya dalam teori keputusan dan teori sistem umum, pola pikir adalah sekumpulan asumsi, metode atau gagasan yang dipegang oleh satu atau lebih orang atau sekelompok orang. Pola pikir juga dapat dilihat sebagai hal yang muncul dari pandangan dunia atau filosofi kehidupan seorang. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pola pikir yaitu sebuah pendapat atau metode gagasan. Ketika kita berkumpul sama orang, menukar pola pikir dengan kejujuran, maka itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Karena kenapa? Kejujuran sumber sebuah keberhasilan. Semisal ada keberhasilan tanpa mengkaitkan kejujuran, maka itu akan membuat masalah bagi kita semua. Next, what mindset? Apa mindset? Di sini dijelaskan bahwasanya mindset adalah kumpulan pola pikir yang membentuk keyakinan untuk berpikir memahami semua aspek. Mindset di sini mempengaruhi pandangan dan cara seseorang dalam mengambil sebuah keputusan. Sederhananya saja, mindset adalah keyakinan yang mengarahkan cara seorang individu menangani suatu situasi. Maka ada pepatah mengatakan pola pikir atau mindset yang bagus itu diambil dari tingkah laku yang mengatasnamakan kejujuran. Di sini dijelaskan bahwasanya mindset juga disebut sebuah situasi atau tindakan di mana kita mengambil tindakan dalam situasi tersebut dengan jujur. Dalam keadaan apapun kita harus mengutamakan kejujuran, karena kejujuran itu bermakna bagi kita semua. Apalah guna apabila mindset kita melakukan tindakan tanpa kejujuran. Itu hal yang bahaya bagi kita. Meskipun kita berhasil, itu akan tidak sempurna. Lanjut, jujur. Kejujuran, apa yang dinamakan kejujuran? Yang mana sekarang banyak seseorang ataupun dalam organisasi tersendiri, kejujuran itu sudah semakin menurun. Karena kenapa? Pola pikirnya tidak bisa menyatukan antara kebenaran dan kejujuran. Maka mindset itu harus ditanamkan dalam diri kita. Apa makna kejujuran? Kejujuran di sini adalah suatu sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau mengatakan hal-hal yang menyalahi apa yang terjadi, fakta. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya apabila seseorang itu berlaku jujur, maka hatinya itu sudah bersih atau lurus. Karena kenapa? Gampang seorang itu berbohong. Karena kenapa? Tidak ada kelurusan dalam hatinya. Apa jujur di sini? Menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong. Kalau dia mengatakan iya, terus disampaikan dengan tidak, itu juga termasuk berkata bohong. Meskipun bohong itu
ada hikmahnya, jangan dilaksanakan, karena kebohongan akan menimbulkan 1000 masalah. Di sini saya akan mengertikan jujur dalam Islam. Jujur dalam Islam di sini adalah upaya untuk selalu menyelaraskan perbuatan dan perkataan. Jadi dalam Islam itu perbuatan dan perkataan, tindakan itu harus berlaku jujur. Kita berbicara dengan orang dalam keadaan apapun, kita harus berlaku jujur. Karena kenapa? Perbuatan dalam Islam tersendiri apabila tidak dengan kejujuran, maka itu sebuah hal dosa. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya jujur dalam Islam itu hal utama. Keinginan untuk jujur menyebabkan seseorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan. Keinginan apabila seorang muslim selalu berkata jujur, maka itu sebuah hal muslim yang sepenuhnya, yang sempurna. Karena kenapa di sini disebutkan bahwasanya seorang muslim berkeinginan untuk jujur menyebabkan seseorang muslim selalu dapat dipercaya dalam tindakan. Ketika ada seseorang dia mengatakan jujur, meskipun toh itu rasanya tidak baik bagi kita, tapi dia jujur, maka kita dapat dipercaya dalam suatu tindakan. Contohnya dalam organisasi atau teman-teman kampus atau teman organisasi lainnya, ketika kita melakukan tindakan dengan kejujuran, maka kita itu dipandang oleh mereka, dan ucapan dan aksi nyata setiap hari. Maka dalam kehidupan kita itu sudah diatur, apalagi yang namanya kejujuran itu harus diterapkan bagi kehidupan kita. Nah, kenapa? Jujur itu sebuah hal yang penting. Ketika seseorang tidak berkata jujur, maka mindsetnya itu rusak. Kenapa bisa rusak? Karena kejujuran itu sumber awal kita melalui kesuksesan. Kalau ada seseorang yang jujur terus dia sukses, maka dia tidak akan lama menguasai kekuasaan tersebut. Di negara kita bukan tidak banyak orang cerdas, orang yang dialektikanya tinggi, tapi satu yang kurang, kejujuran. Ketika negara kita banyak orang cerdas tapi sedikit orang jujur, maka itu sebuah tantangan bagi kita semua. Karena kenapa? Mindset yang jujur akan menghasilkan sebuah makna yang sempurna. Lanjut. Selanjutnya di sini akan menyatakan tentang perubahan. Di sini saya menuliskan positif. Setiap harinya harus berpikir positif, baik dalam keadaan apapun. Karena kenapa? Positif akan memberikan suatu kecerdasan. Karena otak ketika berpikir positif terus, maka kecerdasan gampang masuk. Kalau dalam Islam itu positif diartikan dengan kata husnudzon. Ketika seorang melakukan hal apapun yang tidak kita lihat, itu harus positif terhadap pandangan tersebut, atau husnudzon. Kalau negatif itu dalam Islam diartikan sebagai suudzon. Apa suudzon? Pola pikir yang mengatasnamakan seseorang dengan tindakan yang jelek, yang mana kita itu tidak tahu pekerjaan mereka itu apa. Selanjutnya, berubah dari hal kejelekan merupakan suatu ibadah. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwasanya berubah dari suatu kejelekan berubah menjadi baik itu sebuah ibadah. Kalau dalam Islam itu dinamakan hijrah. Hijrahlah maka kamu akan beruntung. Baik itu dalam keilmuan ataupun dalam lingkungan kita. Seumpama lingkungan kita itu tidak baik, maka hijrahlah ke yang lebih baik lingkungannya. Seperti Nabi Muhammad SAW, di mana beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Di waktu itu hijrah itu untuk
melakukan suatu perubahan, baik dalam tindakan atau bagaimana berpikir dan membentuk pola pikir yang baik. Tidak mudah bagi seorang untuk merubah dari hal kejelekan menjadi baik. Kalau dalam Islam itu hijrah, maka hijrah suatu ibadah bagi seorang. Next. Pola pikir yang baik muncul dari lingkungan yang baik. Maka dari itu kita harus bertindak dan harus dari hal-hal yang kecil sebelum melangkah ke hal yang besar. Seperti kita harus mencari jati diri. Ada berapa cara untuk menemukan jati diri seperti yang telah saya pelajari di mata kuliah Sukses Skill. Berikut berapa cara melatih atau mencari jati diri. Pertama itu santai dalam menjalani hidup. Kita harus santai, biasa saja, namanya juga hidup. Nomor 2 itu berbicara pada diri sendiri. Nomor 3, buat daftar tentang hal apa yang kamu suka dan kamu benci. Keempat, kenali kemampuanmu sendiri. Kelima, introspeksi diri. Keenam, percaya pada diri sendiri. Ketujuh, motivasi diri. Ini yang sangat penting bagi kita. Kita harus sadar diri, mempunyai motivasi diri untuk suatu proses. 8. Tidak pernah lelah untuk belajar. 9. Fokus dan tetap fokus tanpa melihat apapun. Tujuannya harus jelas, jangan terpengaruh pada lingkungan kita yang tidak baik. Ke-10 itu jangan lupa bahagia dimanapun kalian berada. Dan dalam keadaan apapun kamu berada. Selanjutnya proses. Ketika di atas diterapkan, maka hal yang positif akan muncul di benak kita. Tidak mudah emang berubah, harus ada perjuangan dan pengorbanan dalam hal apapun, karena orang butuh proses dan tindakan. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud, yang dimiliki seorang tapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal. Bagaimana mengenali diri Anda dengan lebih baik? Belajar mengenali diri Anda memerlukan satu sifat yang sangat penting. Apa itu? Kejujuran. Ini hal yang penting bagi kita, jujur. Next. Pola pikir yang baik berawal dari kejujuran. Kenapa tidak? Karena ketika seorang jujur, maka tidak mudah terpengaruh dengan pola pikir yang jelek. Pun juga jujur merupakan suatu sifat yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Karena jujur banyak hikmahnya. Satu, kejujuran akan membawa kita pada beribu-ribu kebaikan. Tanamkan dalam diri Anda. Ini dari saya. Tanamkan dalam diri Anda isi GSI. Apa itu GSI? Jujur. Pertama, kita harus jujur dalam hal apapun, harus jujur. Kedua, sabar. Dalam keadaan apapun kita masih di bawah, kita sabar. Kalau di atas kita jangan sombong. Ini sabar ya. Setelah 3 itu ikhlas. Ikhlas dalam keadaan apapun, karena yang terbaik akan dapat kita ambil kembali dan kembali pada kita sendiri. Ikhlas dalam keadaan apapun, dalam hal jodoh, dalam hal rezeki, dalam hal apapun, dalam keadaan kita ikhlas pertama itu. Next, terima kasih. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Ilmu yang saya terapkan tadi semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga kedepannya saya lebih baik dalam hal bidang apapun. Terima kasih. Sebelum terakhir, terima kasih kepada Ibu Mai selaku dosen pengampu matkul Sukses Skill di Universitas Unikom Yogyakarta. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.